Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu analisis PT Pertamina Persero. Kami berdasarkan dari kelompok 7 untuk memenuhi tugas mites kami dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota daripada kelompok kami, yaitu Cut Fira Humaira, Farda Vintasya Putri, saya sendiri Miladatul Husni, dan Reza Juliansyah. Adapun pokok pembahasan daripada hasil pembahasan kami yaitu profil pembahasan, profil perusahaan, kemudian analisis penerapan GCG, tata kelola perusahaan, struktur kepemimpinan, perlindungan hak pemegang saham, tanggung jawab direksi dan komisaris, komisaris independen, analisis implementasi, kesimpulan dan juga saran. Profil perusahaan. PT Pertamina Persero adalah perusahaan minyak dan gas bumi milik negara Indonesia. Didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia dan memiliki berbagai operasi di sektor minyak, gas bumi, dan energi. Tujuan PT Pertamina Persero sebagai badan usaha milik negara didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang pertama ada sejarah. PT Pertamina didirikan pada tahun 1957 dan kemudian dinasionalisasi pada tahun 1961. Sejak saat itu, perusahaan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia. Kemudian, operasi. Pertamina memiliki operasi dalam eksplorasi, produksi, pengolahan, dan distribusi minyak, mentah, dan produk-produk energi lainnya. Mereka juga melibatkan dalam sektor gas bumi dan energi terbarukan. Kemudian tata kelola perusahaan. Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina tunduk pada regulasi pemerintahan Indonesia. Mereka memiliki dewan direksi dan dewan komisaris untuk mengelola operasi sehari-hari dan membuat keputusan strategis. Pengaruh regional. Pertamina memiliki dampak signifikan dalam ekonomi Indonesia dan memiliki kehadiran internasional melalui kemitraan dan proyek-proyek di berbagai negara. Diversifikasi bisnis, selain minyak dan gas bumi, Pertamina juga terlibat dalam sejumlah bisnis terkait energi, termasuk energi baru dan terbarukan, serta pengembangan infrastruktur energi. Peran sosialnya yaitu selain fokus pada aspek bisnis, Pertamina juga terlibat dalam banyak inisiatif sosial dan kegiatan amal yang mendukung masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Inovasi dan lingkungan, Pertamina terus berusaha untuk mengembangkan teknologi baru dan berinovasi dalam mencari solusi energi yang lebih ramah lingkungan. Mereka juga berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, pemateri kedua, yaitu Farda Vintasya Putri. Anak perusahaan PT Pertamina Persero. Yang pertama, Pertamina Hulu Energi, yang kedua, Pertamina EP, yang ketiga, Pertamina Gas, yang keempat, Pertamina Retail, dan yang kelima, Pertamina Transkontinental. Tata kelola perusahaan PT Pertamina Persero.
Tata kelola perusahaan ini disusun sebagai acuan dalam mengelola PT Pertamina Persero berdasarkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang menjadi kaidah dan pedoman bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Pedoman tata kelola perusahaan ini mengatur struktur Badan Tata Kelola Perusahaan atau RUPS, direksi, dan Dewan Komisaris. Proses tata kelola perusahaan, organ pendukung Badan Tata Kelola Perusahaan, serta proses tata kelola perusahaan. Kasus GCG dalam PT Pertamina Persero. Tahun 2014, MA membeli saham tanda ada persetujuan dari Direktur dan Dana Pensiun Pertamina, sebab lalai dalam mengambil keputusan pembelian saham tanpa persetujuan dari direksi lain. Akibat terjadinya kerugian keuangan negara berupa penyimpangan atas kegiatan investasi saham PT SE sebesar 599.426.883.540 perak. Struktur kepemilikan PT Pertamina Persero. Pertamina adalah perusahaan energi nasional yang 100% permodalannya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Selaku kuasa pemegang saham sebagai perusahaan milik negara, Dewan Komisaris dan Direksi ditunjuk langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui kuasa pemegang saham. Pemilik Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan kompetensi serta prestasi masing-masing. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam anggaran dasar PT Pertamina Persero dan sesuai dengan arahan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Kasus struktur kepemilikan pada PT Pertamina Persero. Tahun 2011 sampai 2021, GKK melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengambil keputusan sepihak, sebab GKK tidak mendapat persetujuan dari pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG dari luar negeri. Akibat kargo LNG harus dijual oleh PT Pertamina Persero dengan merugi di pasar internasional, sehingga menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar USD 140 juta yang ekuivalen dengan 2,1 triliun. Selanjutnya akan dibahas dengan Cutfira Humairah. Perlindungan terhadap hak pemegang saham PT Pertamina Persero. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan khususnya pemegang saham adalah dengan menjaga kepercayaan melalui strategi tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Perseroan berkomitmen dalam setiap keputusan yang diambil harus berlandasan pada asas-asas dan prinsip-prinsip GCG. Perseroan juga yakin bahwa penetapan GCG yang berkomprehensif
dan menyeluruh dapat membawa personal menjadi perusahaan yang memberikan nilai bagi pemegang saham, serta menjaga kesinambungan operasional perusahaan pada masa yang akan datang. Kasus perlindungan terhadap hak dan pemegang saham PT MNA, anak perusahaan. Pada tahun 2012, PT MNA mengalami krisis, mencatat kerugian dengan nominal yang besar, pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Sebab PT MNA menunggak pembayaran sewa. Akibat kerugian yang terjadi, rendahnya kepercayaan lessor kepada PT MNA karena PT MNA pernah menunggak sewa hingga ditarik kembali oleh lessor. Tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris PT Pertamina Persero. Dewan Komisaris memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan secara umum dan khususnya sebagai anggaran dasar serta memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktis GCG yang ditetapkan perusahaan dan apabila dinilai perlu dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Tanggung jawab kasus tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris PT Pertamina Persero. Pertama, pemerintah kembali menunjukkan sikap tegas dalam menyelesaikan skandal Trager Pertamina. Giliran kedua, anggota Dewan Komisaris Res Aryawijaya dan Lin Arifin Takhian yang dicabut haknya dalam mengambil keputusan di Dewan Komisaris Pertamina. Sebelumnya, pemerintah menonaktifkan Direktur Keuangan Pertamina, Alfred R. Rohimone. Yang kedua, Direktur Keuangan Pemerintah, Alfred Aronimone telah resmi dinonaktifkan. Sudah tidak boleh menandatangani transaksi yang signifikan. Skandal penjualan 2 unit tanker FLCC tersebut terjadi saat jajaran direksi Pertamina dipimpin oleh Arifi Nawawi dengan alasan kesulitan penandaan. Direksi Pertamina menjual tanker yang dipesan di Hawaii di Hyundai Perindustrian Korsel itu kepada Kota Goldman Sachs bertindak sebagai financial advisor dan agar sedangkan Ecoino menjadi broker. Yang ketiga, skandal tersebut berujung pada digantinya jajaran direksi Pertamina pada 11 Agustus 2004. Jajaran direksi yang diganti oleh Alvin Nawawi, Dirut Haipurnomo, Dirut Hilir, Bambang Nugroho, Direktur Hulu, dan Eteng A. Salam, Direktur Pengembangan dan SDM. Alfred, Direktur Keuangan, dipertahankan hingga resmi dinonaktifkan pada 7 Maret 2005 silam. Komisaris dan direksi Pertamina harus bertanggung jawab pada pilihannya. Apakah pilihan-pilihan itu mendistori Romal Z atau tidak? Makanya
Komisi 5 akan bertemu dengan direksi yang melakukan pendanaan kapal charter maupun direksi Komisaris Independen PT Pertamina Pereso. Komisaris Independen PT Pertamina adalah individu yang dipilih untuk menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan tersebut tanpa memiliki afiliasi atau kepentingan bisnis langsung dengan perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pandangan independen dan nasihat objektif kepada manajemen perusahaan. Komisaris independen bertujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan kepentingan pemegang saham perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan. Keberadaan komisaris independen penting dalam memastikan perusahaan beroperasi dengan integritas dan etika yang tinggi. Reza. Baik, selanjutnya saya yang memulai pembahasan. Kasus Komisaris Independen PT Pertamina Persero. Di tahun 2016, AB salah dalam menggunakan wewenang sebagai direktur dengan menandatangani sebelah pihak agar proses impor dipercepat. Sebab masalah tidak mendapatkan tanda tangan dari direktur utama, yaitu DS. Akibat masalah, keduanya mengalami perselisihan dan juga tidak menjabat lagi sebagai direktur utama dan wakil direktur utama. Analisis implementasi. Analisis implementasi mencakup 7 poin, yaitu penyelidikan internal. PT Pertamina mungkin melakukan penyelidikan internal untuk memahami akar masalah dan mencari tahu bagaimana masalah tersebut muncul. Kerjasama dengan otoritas. Perusahaan bisa bekerja sama dengan otoritas hukum dan regulator untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perbaikan proses dan kebijakan. Berdasar temuan dari penyelidikan, Pertamina mungkin merevisi proses dan kebijakan internal mereka untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masalah. Pelatihan dan kesadaran. Perusahaan bisa memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang etika bisnis, kebijakan anti korupsi, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi dan komunikasi. Penting bagi PT Pertamina untuk tetap transparan tentang tindakan yang diambil untuk mengulangi masalah tersebut dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara terbuka. Tindakan disipliner. Jika terbukti ada pelanggaran etika atau hukum yang dilakukan oleh anggota tim atau pimpinan perusahaan, tindakan disipliner mungkin diperlukan termasuk pemecatan atau audit independen. Perusahaan bisa melakukan audit independen untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dan mengevaluasi apakah perubahan yang diterapkan telah berhasil mengatasi masalah. Kesimpulan. Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina telah lalai mengambil keputusan membeli saham tanpa persetujuan direksi lain yang mengakibatkan kerugian besar. GKK telah melakukan tindakan korupsi di PT Pertamina dengan melanggar beberapa pasal. PT MNA, anak perusahaan dari PT Pertamina, memiliki krisis dan menunggak membayar sewa hingga tidak mendapatkan kepercayaan kembali oleh lessor.
Dua anggota komisaris PT Pertamina dicabut haknya dalam pengambilan keputusan dikarenakan skandal penjualan 2 unit tanker. Direktur utama dan wakil direktur utama tidak menjabat lagi sebagai direktur pada PT Pertamina dikarenakan ada perselisihan yang dimulai dengan AB mengambil keputusan sebelah pihak karena tidak mendapatkan tanda tangan dari direktur utama. Saran: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan terkait banyaknya kasus yang sudah terjadi, maka GCG harus diperketat. Pentingnya diskusi dalam mengambil keputusan agar tidak terjadinya pengambilan keputusan sebelah pihak dan perselisihan. Pengawasan yang ketat terhadap direktur dan direksi agar tidak terjadi tindak korupsi. Baik, saya kembalikan dengan Mila. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi. Mungkin hanya ini presentasi daripada kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada beberapa perkataan dan juga tulisan yang salah mengenai apa yang kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.